Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ratnakusumanningrum dengan NIM 20201011031146 dari kelas G semester 3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rahasia dagang. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Rahasia dagang dikenal juga dengan sebutan undisclosed atau informasi yang disebut dengan WTO atau TRIPS atau confidential informasi dalam bahasa Inggris atau trade secret dalam bahasa Amerika, dan Indonesia menyebutnya rahasia dagang yang merupakan alih bahasa dari trade secret. Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana objek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai private right karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya, budaya Timur menganggap rahasia dagang sebagai public right yang merupakan milik bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang pada umumnya. Kasus-kasus awal mengenai rahasia dagang terjadi di Inggris sekitar abad 18, menyangkut rahasia resep obat-obatan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis. Di Amerika pada awal abad 19, Undang-Undang Rahasia Dagang mengakomodasi rahasia-rahasianya bisnis, persaingan, teknologi, dan pola-pola manajemen pekerjaan. Amerika mengadopsi masalah rahasia dagang atau trade secret dari common law Inggris yang menyangkut perlindungan melalui doktrin yang dibuat oleh hakim melalui jurisprudensi dalam perkara yang menyangkut rahasia dagang. Nah, di sini rahasia dagang ada perkembangan pengaturan rahasia dagang, konsep perlindungan rahasia dagang, definisi rahasia dagang, ruang lingkup rahasia dagang, waktu perlindungan rahasia dagang, pengalihan hak dan lisensi, pendaftaran permohonan rahasia dagang, dan litigasi dan penyelesaian sengketa rahasia dagang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan pengaturan rahasia dagang. Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dari pengaturan ini adalah sertifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, yang mencakup juga Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right atau persetujuan TRIPS dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia, rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pada awalnya, perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 382 KUH Perdata. Namun, kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Konsep unfair competition sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, konsep perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan masalah HKI yang petik utama dari segi enforcement. Konsep perlindungan hak rahasia dagang sebagaimana hak kekayaan intelektual lainnya adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakan tanpa hak. Sebagaimana kita diketahui bahwa rahasia dagang adalah informasi yang diketahui secara umum
atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang. Informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena satu, secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan. Yang kedua, secara materi memberikan insentif. Pelindungan rahasia dagang diberi apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum. Informasi dianggap juga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Layak dan patut adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, dalam suatu perusahaan ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang bekerja di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi. Yang ketiga tentang definisi rahasia dagang. Definisi rahasia dagang pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi satu di bidang teknologi atau bisnis. Yang kedua, tidak diketahui umum. Yang ketiga, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Yang keempat, dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, dari definisi keempat ini dapat diketahui dua hal penting, yaitu mengenai informasi yang bersifat rahasia dan tidak diketahui umum. Yang keempat, kita akan bahas tentang ruang lingkup rahasia dagang. Subjek rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk satu, menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Yang kedua, memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Nah, objek ruang lingkup rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Pasal 2 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Misalnya, Coca-Cola menggunakan rahasia dagang yaitu informasi teknik sewanya untuk melindungi formulanya, bukan paten. Hal ini untuk menghindari adanya batas waktu. Kalau formula dilindungi hak paten, maka akan berakhir paling lama 20 tahun. Pada saat ini, usia Coca-Cola sudah lebih dari 100 tahun. Hal ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang. Nah, metode produksi misalnya teknologi pemrosesan anggur, formula ramah rokok. Di bidang lain misalnya informasi non-teknik, data mengenai pelanggan, data analisis, administrasi keuangan, dan lain-lain. Yang kelima tentang waktu perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang mempunyai suatu yang istimewa, yaitu lamanya waktu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini adalah tanpa batas waktu. Namun batas waktu ini mempunyai syarat, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 3, yaitu bahwa rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan juga kerahasiaannya melalui upaya semestinya. Nah, ketiga syarat yang harus dipenuhi itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat rahasia apabila informasi itu diketahui oleh orang-orang terbatas. Yang kedua, informasi mempunyai nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaannya informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnis komersial atau mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Yang ketiga, menjaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak. Yang keenam, pengalihan hak dan lisensi. Hak atas rahasia dagang seperti hak atas kekayaan intelektual yang lain merupakan benda bergerak tidak berwujud. Oleh karenanya dapat beralih atau dialihkan dengan satu, pewarisan. Yang kedua, hibah. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, perjanjian tertulis. Atau yang kelima, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak rahasia dagang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak dan Hak Kekayaan Intelektual.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pembelian hak atau izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian pemberian lisensi atau izin pada pihak lain untuk mempergunakan rahasia dagang atau mengungkapkannya, rahasia dagang ini untuk kepentingan yang bersifat komersial harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan atau dicatatkan pada Direktorat Jenderal atau HKI. Nah, perjanjian lisensi juga dilarang membuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian di Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, tentang pendaftaran permohonan rahasia dagang. Hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran, kecuali pengalihan haknya. Yang ke-8 atau yang terakhir, litigasi dan penyelesaian sengketa rahasia dagang. Nah, pemilik hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur pada pasal 4, yaitu menggunakan rahasia dagang dan atau memberi lisensi kepada orang lain, atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial dengan gugatan ganti rugi atau minta penghentian tindakan yang dilakukan sesuai pasal 4. Gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun penjara atau dengan denda maksimum 300 juta rupiah. Nah, tindakan pidana rahasia dagang merupakan delik aduan. Sekian dari saya, jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.